Halo semuanya, aku Aulia, Creative Content Writer dari Pamali. Dan aku Mira, Cultural Content Writer, sama untuk Pamali juga. Ya, jadi kita di sini tuh sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol santai aja ya, ingin sharing-sharing gitu. Gimana sih kita selama proses develop Pamali selama kurang lebih 2 tahun lebih ya. Ingin seenggaknya kilas balik ya, throwback gitu ya judulnya gitu. Ingat-ingat lagi gitu ya, gimana sih dulu kita selama 2 tahun lebih itu ngedevelop Pamali sampai dari awal banget ya, dari Kickstarter tahun 2018 gitu. Terus akhirnya kita rilis The White Lady di tahun 2018 juga ya, di akhir tahun Desember ya. Terus kita juga udah The Tide Corps gitu kan. Terus ada The Little Devil, ada The Hungry Witch yang akhirnya udah beres juga gitu ya, kan. tahun kemarin. Ya pokoknya intinya kita ingin pertama-tama ingin berterima kasih juga ya sama teman-teman gitu. Makasih banyak atas segala supportnya yang udah dikasih ke kita gitu ya, dari awal banget sampai sekarang bahkan yang masih ada, kemarin aja kayak masih ada yang main Pamali. Jadi kayak tanpa kalian kita nggak akan di sini sekarang, Pamali nggak akan bisa beres cerita keempatnya kemarin. Jadi kayak thank you so much lah ya gitu. Jadi di sini tuh kita jadi ingin kilas balik terhadap ingat-ingat lagi gitu. Awalnya kenapa sih kita tuh akhirnya memilih untuk buat Pamali gitu? Kenapa sih ingin horor Indonesianya tuh kenapa ingin Pamali gitu sih konsepnya tuh gitu? Ya kayak jadi sebenarnya sih kayak waktu awal tahun 2018 itu aku, Uli sama teman-teman di Storytel Studios, kita tuh kayak melihat ya sebenarnya kayak melihat ada potensi yang menarik gitu ya dari horor Indonesia gitu. Horor Indonesia kan berbeda ya sama horor lain gitu. Ya karena setiap horor juga setiap budaya beda-beda kan beda gitu. Luar Asia gitu, misalnya Thailand atau Jepang itu kan beda-beda semua ya, gitu. Betul. Nah, untuk horor Indonesia sendiri kita dari Storytel Studios tuh percaya kalau kalau horor Indonesia itu tuh dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak ya kita bisa ketemu horornya tuh di mana aja. Bahkan kayak kita sering dengar juga kan cerita kayak kalau misalnya pulang malam diculik gitu kan, diculik hantu gitu. Jadi kayak ya udah kita ingin mengangkat horor yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, terus kayak saat kita lagi riset juga kita ketemu sama konsep Pamali yang sebenarnya nggak aneh-aneh banget juga gitu untuk kita gitu. Udah tahu ya. Karena kita sehari-hari kan sebagai orang Sunda gitu ya, pasti siapa sih yang nggak tahu gitu konsep Pamali gitu. Sering banget kita dengar ya diomongin sama orang tua gitu kan. Pas kita cari tahu lagi, Pamali itu sebenarnya adalah sebuah set of rules, sebuah peraturan yang gunanya untuk mengatur norma sosial. Sebenarnya nggak tertulis, jadi nggak harus dipatuhi juga gitu. Cuma ada konsekuensinya gitu. Konsekuensinya itu dalam bentuk ketakutan gitu. Iya, dalam bentuk ketakutan. Nah, ini tuh karena dalam bentuk ketakutan itu jangan jadi mudah untuk diceritakan gitu kan. Kayak jadi cerita yang kita sebut ini sebagai folklore gitu. Karena folklore itu cerita yang datang dari mulut ke mulut, bahkan kita nggak tahu ya siapa pencetusnya gitu. Siapa sih awalnya yang buat cerita kayak gini gitu. Nah, ini tuh konsep yang menyatukan antara Pamali sama folklore horor. Ini tuh menurut kita menarik banget ya. Kehidupan sehari-hari iya, Pamali iya, horornya iya. Jadi kayak ini udah menjadi formula yang sangat bagus untuk membuat game yang akhirnya kita sebut sekarang Pamali Indonesian Folklore Horror. Iya, kita ingin sebenarnya tujuan awalnya ingin memperkenalkan aja ya, memperkenalkan pada orang luar gitu ya tentang budaya Indonesia ini. Jadi ya namanya juga horor kan, akhirnya udah ketemu nih ya, terus Pamali gitu tema utama kita. Terus ya karena game horor kita ini mengangkat yang mistis-mistis gitu, of course kita butuh hantu kan. Jadi pasti nggak sih kayak ada kaitan eratnya sama hantu gitu. Ya betul, apalagi Pamali di Indonesia emang cukup erat ya kaitannya sama hantu. Jadi kita mulai nih riset hantu apa yang bisa kita angkat. Karena Indonesia punya banyak banget kan hantu gitu, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera,
Pulau Sulawesi, Papua, Kalimantan, wah itu banyak banget gitu. Kayak mungkin kalau dibilang ratusan sih, cuma kayak kita kita saat itu belum sanggup ya kalau mau ngeriset semuanya secara mendalam. Akhirnya kita pilih aja beberapa waktu yang itu kita sering denger lah ya, kayak banyak yang orang sering denger lah gitu. Kita tuh ambil sekitar 30 ya, sekitar 30 hantu yang kita riset lebih jauh. Tuh kita ingin tahu juga sih kayak si hantu-hantu itu tuh bentukannya seperti apa, perawakannya seperti apa, terus kayak asal mula mereka tuh seperti apa, kenapa sih mereka bisa menjadi hantu, bisa menjadi seperti itu ya, kayak si cerita originnya gitu ya, origin story, terus kayak munculnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Kayak hal-hal kecilnya juga ya kita ingin tahu apa sih, kayak misalnya kedatangan dia tuh identik dengan apa misalnya kayak gitu kan, kita juga ingin tahu gitu untuk game kita tuh agar lebih true to its culture gitu, karena emang kita tuh pengen banget Pamali itu apa ya, benar-benar sesuai sama yang ada di sehari-hari kita, di kehidupan kita, di budaya kita gitu, tanpa diubah sedemikian rupa gitu. Ya, nah dari sekian puluh itu 30 kalau nggak salah ya, 30 hantu itu gitu, kita mencari mana nih yang awal untuk permulaan dulu ya gitu, untuk apa sih yang paling populer gitu, yang paling sering orang dengar gitu. Akhirnya kita memilih 4 ini yang ya gitu pocong, tuyul, sama reak gitu. Nah kita akhirnya memilih untuk mengangkat 4 ini dulu gitu, tapi sebenarnya kita udah banyak meriset yang lain-lain juga gitu, dan itu semua tuh riset itu juga kita udah kita compile ya, kita compile jadi ebook. Jadi kalian bisa banget nih untuk yang ingin tahu lebih jauh gitu kan, tahu tentang ternyesot gitu atau sumber bolong ya, itu bisa dibaca juga di hasil riset kita yang udah jadi ebook, judulnya A Book of Indonesian Ghosts, udah ada di Google Play Book. Kalau dan sekarang tuh lagi diskon 50%, jadi kalau misalnya kalian tertarik, linknya ada di description box ya. Gitu ya. Jadi gitu ya perjalanan kita ngelihat menemukan hantu ya, menemukan hantu. Nah, yang cocok untuk Pamali. Iya, cocok kan. Yang mana nih yang cocok untuk Pamali gitu. Nah, kalau Pamali setelah itu kan pasti kita juga perlu mencari tahu ya kayak Pamali apa aja sih yang ada gitu. Iya, karena kan nama game kita tuh Pamali gitu. Ya of course kita harus tahu Pamali apa yang mau kita angkat, dan sebenarnya di kehidupan kita tuh ada Pamali seperti apa aja gitu kan. Ternyata banyak banget gitu, dari A sampai Z tuh ada gitu ya. Apa sih namanya, Pamali yang kata orang dulu tuh gimana gitu, ada gitu ternyata gitu. Dari yang konyol-konyol juga ada ya, tapi yang serem, yang serius juga ada gitu. Kayak yang menurut kita konyol kali ya, karena mungkin udah nggak relevan kali ya buat sebenarnya emang Pamali tuh kalau menurut aku sendiri sih emang udah nggak terlalu relevan ya sekarang, karena zaman kan udah berbeda. Cuma kan maksudnya kembali lagi itu adalah warisan budaya dari leluhur kita, jadi kita nggak boleh sebegitunya menolak atau sebegitunya melupakan itu gitu. Jadi saat kita meriset itu juga kita mencari tahu ya kayak ini tuh sebenarnya kenapa sih bisa ada Pamali seperti ini gitu, dan apa ya behind the logicnya kali ya, kayak ini kenapa sih alasan logisnya tuh seperti ini. Kayak misalnya yang kita nggak boleh berdiri depan pintu nanti nggak ada jodohnya, ya kan itu ngalangin mau masuk ya gitu secara logis mah gitu. Jadi saat itu kita tuh banyak banget dapat Pamali yang akhirnya kita pilih 4 untuk awal Pamali kita, sebagai Pamali utama ya gitu. Nah yang untuk kalian yang udah pernah main ya, yang Jaka gitu, yang The Wild Lady kan, itu Pamali yang kita tekankan di situ tuh adalah sompral gitu. Kayak sompral itu apa sih? Sompral itu adalah kayak kita tuh nggak boleh untuk bersikap semena-mena lah ya. Kayak kita harus menghargai gitu, bukan dari sikap doang tapi omongan juga ya. Kayak jangan sampai melukai makhluk-makhluk yang tidak bisa terlihat gitu. Bahkan tidak bisa terlihat pun harus kita respect. Iya, kita tuh harus merespect itu gitu. Terus kalau yang kedua? Terus yang kedua itu kita harus ini ya, mengurus seseorang yang sudah meninggal dunia gitu dengan baik gitu. Ya terlepas ya apapun yang pernah dilakukan di dunia gitu. Jadi ya, itu kita ingin menekankan itu di The Tide Corps, terus The Little Devil.
itu kita nggak boleh mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Kayak tujuan kita tuh harus dengan ya maksudnya usaha yang jujur dan kerja keras yang baik di situ. Terus untuk keempat, jangan meninggalkan ibu hamil sendirian ya. Karena kita tuh unik banget kan di Indonesia tuh kalau ibu hamil harus ada protection gitu ya, harus ditemenin, nggak boleh sendiri banget. Terus harus ada benda yang tajam gitu kan, kayak peniti kayak gitu juga itu kan unik kan gitu. Jadi kita berusaha mengambil itu. Cuma kayak waktu kita cari-cari Pamali itu ya kita nemu banyak banget dan ya sekalian aja deh kita kompilasi lagi gitu kayak buku Book of Indonesian Ghosts yang tadi. Nah kalau yang sekarang kita hasil riset itu yang tentang Pamali kita susun ya dari from alphabetical order dan kita itu juga lagi diskon 50%. Jadi teman-teman kalau yang penasaran Pamali apa aja sih yang belum sempat kita angkat ke game Pamali Indonesian Folklore Horror tuh apa aja, itu bisa dilihat di Pamali Encyclopedia. Ya seru banget sih pokoknya, kayak ternyata tuh warisan leluhur kita tuh banyak gitu kan. Bukan cuman dari si Pamalinya tapi ada juga doa-doa ya semacam mantra-mantra gitu. Iya, kan waktu itu kita sempat ini juga kan kayak pas bikin The Little Devil kita baru tahu kalau tuyul itu butuh mantra ya untuk dipanggilnya gitu. Jadi kayak kita juga punya mantra ternyata. Iya, ternyata kayak baru tahu kan mantra tuh apa sih, kayak yang sering aku dengar tuh kayak Harry Potter gitu. Apa sih yang kayak apa ada kedokter gitu kan, ternyata kita juga punya. Kita punya juga gitu yang terutama ini dari budaya Sunda ya yang kita cari gitu. Cuma ya tetap aja kembali lagi kalau itu kan warisan kan ya, sekarang tuh udah nggak relevan lagi. Cuma mantra-mantra yang ada di Indonesia yang kita temuin saat kita riset itu sebenarnya nggak semuanya ini juga ya, kayak nggak semuanya jahat atau buat memanggil hantu atau memanggil malapetaka juga kan ya. Itu kayak sehari-hari juga kan. Kayak misalnya nih kita mau dandan itu tuh ternyata ada mantranya gitu ya. Jadi kayak aku sih kalau aku sendiri gitu ya ngelihat mantra-mantra itu tuh jatuhnya kayak doa aja nggak sih, kayak untuk meyakinkan diri sendiri, aku cantik, untuk benar-benar lebih meyakinkan kalau udah dandan cantik gitu ya. Ya udah aku bacain mantra ini untuk apa ya, psychological aku gitu biar gue cantik gitu. Iya. Dan itu tuh kayak sehari-hari mandi juga ada gitu. Tapi nggak ini juga ada yang lumayan fantastis sih, banyak lah yang kita juga wow apa ada yang seperti ini gitu. Kayak cari jodoh gitu misalnya, ada juga mantra kayak gitu kan. Banyak pokoknya yang kita cari gitu. Nah itu juga kita udah mengcompile hasil riset kita itu menjadi ebook ya, jadi yang bisa teman-teman baca juga kayak gitu. Nah jadi kan udah tahu kan ya si ghostnya apa aja, terus si Pamalinya apa aja, terus si mantra-mantra yang kayak gitu-gitu. Nah kita mulai deh kayak gimana sih selama proses develop Pamali itu, apa aja sih kesan suka dukanya kayak gitu? Sukanya ya maksudnya aku jadi makin tahu gitu kan ya, kayak leluhur aku tuh dulu hidup seperti ini, terus budaya aku tuh ada yang seperti ini gitu. Dukanya of course gak ngerti kenapa sih ya, apakah ini emang kejadian juga sama yang develop horror lain, tapi kayak ada cerita hantunya sih, kayak entah itu gimana kali ya. Waktu itu aku sama Uli tuh pernah tuh kayak kerja di kantor sampai malam. Terus kayak waktu itu tuh tiba-tiba lagi sepi kan ya, sepi banget. Kita cuma berdua kalau nggak salah ya di kantor, di ruangan itu gitu. Terus kita ya udah biasa aja gitu ngobrol dan lain-lain. Tiba-tiba kita ngedengar suara cewek sih terutama, cewek ngetawa. Tapi lama-lama nangis ya, dari jauh ya, dari kedengaran tuh jauh tapi sebenarnya kayak deket, kayak apa nggak sih, kayak di telinga gitu, kayak di dalam telinga. Kayak di dalam telinga, tapi itu tuh aneh banget. Aku baru pertama kali ngerasain kayak gitu.
terus abis itu bulu kuduk kita langsung merinding gitu kan, kayak wah ini kayaknya ada apa-apa sih gitu. Terus kayak emang waktu itu tuh kita lagi bikin The White Lady kan, kita lagi ngomongin terus tuh si Mbak Kay. Iya, kita kan ngomongin terus namanya dipanggil-panggil. Nah katanya kan emang ketika kita memanggil namanya dia tuh eventually datang gitu Ya, gitu. betul. Dan bahkan pernah ada kan sepupu. Oh iya, sepupu juga aku. yang kayak gitu. Sepupu aku tuh punya ya kemampuan khusus ya, yang seperti itu. Nah terus dia waktu itu mau jemput aku ke kantor. Nah, terus kayak pas ke kantor dia bilang, itu ada Mbak Kay, ada Mbak Kuntilanak yang pengen banget masuk ke kantor kita karena kita tuh selalu memanggil-manggil nama dia gitu. Jadi kayak wah, habis itu kita langsung kayak gak bisa kalau di kantor ini mau ngomongin Miss K itu harus pakai code name biar nggak terasa kepanggil gitu. Karena gimana ya, kayak ada juga gitu kejadian-kejadian aneh yang kejadian juga gitu, kayak waktu itu kita lagi ngomongin pocong, tiba-tiba pecah gelasnya pecah berkeping-keping, padahal itu gelasnya sturdy banget gitu kan, keras banget. Itu gitu. beneran kayak Lagi diem aja bukan gitu ya. pecahannya juga, maksudnya bukan yang besar-besar gitu. Pecahannya tuh kecil-kecil kayak diremes sama kekuatan yang besar banget gitu. Iya. Padahal itu cuma jatuh kan. Iya, padahal cuma jatuh. Jatuhnya juga nggak tinggi gitu. Jadi kayak, dan kita juga lagi diem gitu, nggak lagi riweh, nggak lagi panik atau apa gitu. Tiba-tiba plak jatuh terus pecah. Terus kayak, dan itu tuh habis kita ngomongin pocong gitu kayak. Ya makanya kayak kita akhirnya tahu, oh ya ternyata emang merasa gitu terpanggil kalau kita ngomong-ngomong, makanya kita selalu punya word name itu kan. Nah terus ada juga kejadian lain yang dimana kita tuh ya sompral gitu ya, Iya, kita sempat sompral juga. Kita tuh bersikap, menurut aku sih kita bersikap ini apa sih, nggak sopan dalam segi berisiknya gitu. Ya, kita waktu itu nginep di suatu tempat. Suatu tempat, terus kita semua pertama kali masuk sana gitu, langsung berisik gitu. Nah di situ tuh jadi temen kita tuh lagi makan aja biasa ya, padahal itu bukan makanan yang panas atau bukan makanan dingin, kayak makanan biasa aja. Makanan biasa aja, tapi tiba-tiba piringnya pecahnya juga di tengah gitu loh. Pecahnya tuh gini gitu, kayak di remes gitu kan. Kayak padahal dia lagi kayaknya ya pokoknya dia lagi dipegang aja gitu. Terus tiba-tiba prak, kayak gitu. Dan itu tuh emang lagi pas kita berisik-berisiknya gitu. Jadi kayaknya emang itu tuh diingetin biar kita tuh jangan berisikan. Iya. Jadi padahal itu tuh cuma apartemen biasa ya, apartemen biasa aja. Tempat biasa gitu yang sering ada orang juga gitu kan. Makanya sebenarnya sompral itu bukan cuma dari segi yang ngomong nantangin gitu ya. Kayak nantangin mana nih keluar nih kayak gitu. Cuman dari segi kita bersikap juga, apakah kita considerate gitu ya dengan makhluk-makhluk di sana yang tidak terlihat sama kita gitu, kayak gitu. Nah jadi moral story-nya adalah kita harus selalu sopan ya dimanapun tempatnya gitu. Dimanapun tempatnya, bukan cuma manusia doang yang harus kita hormati tapi yang nggak kelihatan juga. Iya gitu. Nah kayak itu tuh tempat biasa aja gitu kan, I mean kayak apartemen gitu, rumah yang sering ditinggalin gitu. Apalagi tempat-tempat yang emang beneran terkenal mistis, yang tempat-tempat yang emang sejarahnya mencekam or something gitu kan. Nah waktu jadi inget juga gitu ya, waktu kita mencari riset ya, kita riset kan, datang ke tempat-tempat yang ya menyeramkan itu, yang udah terkenal banget lah pasti. Kalau kita bilang pasti teman-teman pasti udah tahu ya tempatnya kayak gimana. Jadi kita di sana mau riset doang sebenarnya tentang si outdoornya ya, kayak karena level gitu. designer kita butuh tahu gitu ya. Langsung kita tuh selalu ingin mendapatkan referensi yang langsung gitu ya. Kayak kuburan yang di FL02 tuh sebenarnya ada yang aslinya gitu sebenarnya di Bandung, yang di The Tide Corps. Iya, somewhere in Bandung gitu, kalau kalian tahu gitu. Sebenarnya itu ada referensi utamanya adalah beneran gitu kuburan di Bandung. Terus apa sih, waktu itu kita mencari-cari juga ya kayak tempat-tempat
mana aja sih yang sebenarnya terkenal gitu. Untuk kita biar tahu juga atmosfer Iya. horor itu seperti apa, Gimana sih rasanya gitu. rasanya di tempat mencekam sendirian tuh gimana. Jadi kayak ada sih ya tempat-tempat yang emang kita kunjungi langsung, yang tempat-tempat horor yang terkenal, ada yang ya kita cari dari internet aja ya kan. Kita riset Riset dari pustaka-pustaka yang ada apa sih tentang mana aja sih tempat-tempat yang mempunyai atmosfer yang ya horor gitu. Nah, kita juga akhirnya kepikiran ya kenapa kalau gitu nggak kita buat aja gitu sih kompilasinya gitu, kompilasi tempat-tempat di Indonesia yang bisa teman-teman datengin gitu ya, buat bisa, siapa tahu perjalanan spiritual, perjalanan spiritual maybe, perjalanan horor, perjalanan horor nanti kalau corona udah beres ya. Betul. Ya, jadi kita akhirnya meriset ya tempat-tempat itu dan ternyata tuh lucu banget, bukan lucu sih sebenarnya. Serem ya, kok lucu. Menarik gitu loh, menarik dan bahwa apa ya banyak juga sejarah-sejarahnya gitu di balik itu Iya tuh. sih, Bukan cuma cerita horornya, gimana mencekamnya gitu. Tapi tempat itu juga nggak semerta-merta jadi horor dengan sendirinya gitu. Jadi kayak emang ada sejarah, ada ceritanya gitu, ada cerita di baliknya kayak gimana. Oh ternyata di masa lalu ini pernah jadi sesuatu ya gitu. di tempat pembantaian atau apa gitu kan. Jadi ternyata emang oh ya sejarahnya saja sudah berdarah gitu. Jadi of course tempatnya juga jadi haunted gitu. Jadi ya kembali lagi hasil riset kita itu bisa teman-teman baca di ebook kita. Ya itu ada namanya mystical traveling guidebook ya. Nah itu siapa tahu ingin horor trip horor gitu di Indonesia baca itu gitu. Nah kan ya selama 2 tahun gitu ya kita ngerjain itu gitu, banyak banget yang kita pelajari juga gitu. Kayak bukan cuma tadi kayak si horornya doang gitu, tapi kan kita belajar juga tentang gimana sih pembuatan game gitu, teknis pembuatan game. Apalagi kan kita dibilang amatir ya, kita kan baru ya baru terus kayak kita waktu awal bikin Pamali itu kita semua tim kita tuh masih mahasiswa. Ya jadi kayak kita otodidak banget sih waktu itu belajarnya. Jadi Pamali kita sendiri ini juga sebuah R&D ya, research and development gitu. Jadi kayak sukanya juga kali ya, selain itu ya belajar cara bikin game gitu. Dan pasti kan dalam pembuatannya pasti ada aja yang kalian membuat gagal gitu. Ada yang namanya bukan gagal mungkin ya, doesn't work aja dan mungkin ada cara lain gitu kan. Nah makanya kita berpikir bahwa dalam developing itu tuh sama aja kayak art gitu kan, kayak sebuah seninya gitu. Ada finding out the way yang bisa bagus. Jadi ada seninya gitu dalam kita mendevelop Pamali gitu, karena kita tuh beneran terjun gitu langsung ke dalam dunia kreatif dan kita making mistakes gitu, kita growing up from that gitu. Terus sampai akhirnya dari awal dari The White Lady, The Dark Corpse, The Little Devil, The Hungry Witch itu menurut kita adalah sebuah seninya gitu dalam pembuatan itu gitu. Semua perjalanan kita yang udah terjadi di dalam pembuatan Pamali selama kurang lebih 2 tahun ini, kita semua juga udah tuangkan ya di dalam buku Art of Pamali gitu. Nah ini di situ juga kayak kita juga ngasih gimana ya, kayak sebenarnya Pamali itu awalnya bukan Pamali bahkan ya. Jadi kayak ya itu adalah salah satu kegagalan lain gitu. Jadi kayak ya itu adalah usaha kita untuk benar-benar finding out the best decision to make this horror game works gitu. Ya jadi intinya adalah proses pembelajarannya semuanya gitu. Karena gimana pun juga pasti ada sesuatu yang berhasil, ada sesuatu yang belum berhasil gitu. Mungkin kegagalannya mungkin dibilangnya belum berhasil aja. Kita punya caranya ternyata gitu, sampai akhirnya kita bisa merampungkan 4 cerita ini gitu. Cerita ini akhirnya benar-benar ya Pamali 4 cerita ini beres ya, antologi series ini beres untuk
untuk yang sekarang gitu. Karena ya nggak ada yang tahu kedepannya akan seperti apa ya, kayak mungkin ada apa something maybe. Soalnya this is I can assure you that this is not the end of Pamali gitu. Jadi mungkin 4 cerita yang kemarin udah beres, tapi mungkin nanti kita bikin lagi ya. Mungkin nanti Pamali mungkin ada di platform lain gitu. Siapa tahu ada platform lain. Ada bukan cuma game maybe gitu. Jadi cuma PC game, mungkin jadi mobile game atau mungkin jadi film. Ya maybe. Makanya kita sangat bersyukur banget ya sudah bisa membuat proyek ini gitu. Dan proyek yang menurut aku sangat-sangat valuable dalam segi banyak hal lah ya gitu. Dan gak ingin semuanya berakhir begitu saja gitu. Betul. Jadi sama ya, maksudnya kita juga ngeliat teman-teman juga masih sangat enjoy Pamali. Jadi kayak ya ditunggu aja mungkin kali ya kabar selanjutnya dari kita. Semoga kita tetap bisa memberikan kabar baik ke teman-teman. Gitu. Jadi terakhir mungkin ya kita ingin bilang lagi terima kasih banget atas segala supportnya dari awal banget gitu ya, dari sampai ya kita susah gitu ya terus kita akhirnya bisa go through everything dengan bersama-sama gitu. Jadi terima kasih banyak atas segala dukungannya pokoknya kayak gitu. Dan kita harap semoga kita bisa terus memberikan experience Indonesian folklore horror ke teman-teman melalui Pamali. Ya, gitu. Ya, segitu aja sih dari kita. Makasih banget udah nontonin sampai selesai. Makasih banget udah nonton sampai selesai dan sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Bye.